Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita serahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita seturut dengan kebenaran dan ketetapan firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah kami yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru yang telah dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu hati kami penuh dengan limpah ucapan syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah diawali hari ini firman-Mu datang di hadapan kami, supaya hidup kami boleh semakin lebih diperbarui dengan kebenaran firman-Mu. Engkau rapi kami semua yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Biar kami merasakan berkat-berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah itu baik dalam kehidupan kita. Damai Allah, sejahtera Allah mengalir dalam setiap kehidupan kita, dan kita patut bersyukur mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 29. Saya ulangi, Filipi 1 ayat 29. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberi tema renungan pagi, tetap berjuang. Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul perikop nasihat supaya tetap berjuang. Nah, hidup kita hanya karena percaya. Benar, hal itu sering dilontarkan kepada setiap para hamba Tuhan, pengkhotbah, gembala yang ada. Bahkan kita juga percaya hidup kita ini hanya karena percaya. Namun di ayat ini kita melihat di sini mengatakan bukan hanya percaya. Apa artinya tersebut? Artinya adalah firman Tuhan mengajak kita untuk next level. Ketika kita sudah percaya, kita bukan hanya stagnan di percaya saja, tapi bukti percaya kita harus ada tindakan, yaitu menderita untuk Dia. Nah, apa artinya menderita untuk Dia? Mungkin banyak yang berpikir menderita itu pasti hal-hal yang negatif lah. Ketika kita menderita karena pelanggaran atau kesalahan kita, itu artinya kita nggak menderita untuk Tuhan. Contohnya, kita ngebut atau ugal-ugalan di jalan, lalu kecelakaan, patah kaki, lalu kita menderita seumur hidup. Itu artinya kita bukan menderita untuk Kristus, bukan untuk Tuhan. Tapi itu kita menderita karena kesalahan kita. Lalu bagaimana menderita untuk Kristus? Itu artinya adalah ketika kita melakukan hal yang benar, ketika kita melakukan hal yang suci, namun kita dituduh dengan hal yang salah, seperti Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengingat perjalanan pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di muka bumi, bagaimana Dia memberitakan firman, pelayanannya begitu luar biasa. Kita tahu bahkan terdapat di dalam setiap kata demi kata di Alkitab, pelayanan Tuhan Yesus adalah memberkati orang. Namun ketika pelayanan Yesus difitnah, Dia melakukan dengan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus hanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Dia tetap terus menjadi berkat bagi setiap sekeliling mereka. Nah, kita mau jadi seperti Tuhan Yesus. Hanya Dia yang sempurna. Dan Dia juga mau kita harus sempurna seperti Dia.
mengikuti setiap teladan-teladannya. Oleh sebab itu, kalau kita mempelajari tentang perjalanan Tuhan Yesus, itu sangat membekas di dalam hati kita. Apalagi Dia yang tidak ada salah, disalibkan hanya untuk kita. Sebentar lagi kita akan mengingat, bahkan memperingati hari Paskah. Biarlah Paskah ini menjadi perenungan bagi kita. Jangan sampai Tuhan Yesus disalib kedua kali lewat kesalahan-kesalahan kita. Nah, kita sudah ikut serta merasakan penderitaan salibnya ketika kita sudah melakukan setiap hal yang baik, melakukan setiap hal yang suci, melakukan pelayanan yang terbaik. Tapi kita dituduh melakukan setiap hal yang tidak benar. Gak usah khawatir teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk jangan minta pembelaan dari manusia. Amin. Jangan tuntut hakmu. Lihat pelayanan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menuntut haknya. Dia tidak pernah meminta orang membela dia. Jangan. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tetaplah berjuang pada hari ini, bahkan hari-hari seterusnya. Ingat satu hal, kita punya Tuhan yang besar dari penderitaan yang kita alami. Dan kita punya Allah yang hidup yang menjadi pembela kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin dan percaya melalui setiap kebenaran firman Tuhan, ada Roh Kudus yang menginsafkan kehidupan kita. Marilah kita tetap berjuang dengan seturut dan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukannya yang benar, ada tangan Tuhan yang membela kita. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik. Kami tahu hidup kami bukan hanya percaya, namun kami harus mengupgradekan kehidupan kami, harus next level lagi Bapa yang baik. Bagaimana Engkau ketika melayani dunia ini banyak dengan penuh penderitaan-penderitaan yang Engkau alami. Tapi Engkau tidak pernah menuntut hakmu Tuhan. Engkau tidak pernah meminta pembelaan manusia. Bela kami juga Tuhan dalam penderitaan pelayanan kami, penderitaan setiap pekerjaan kami, ketika kami melakukan hal benar, tapi ada sekeliling kami yang memfitnah kami, ada sekeliling kami yang menjahati kami. Bela kami seperti Engkau, hanya tetap rendah hati dan menyerahkan dirimu untuk menderita karena salib. Bela kami juga seperti Engkau Tuhan, selalu seturut dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami sepanjang hari ini Tuhan, jikalau kami memiliki kesalahan di hadapan-Mu. Tetap layak dan kuduskan kami Tuhan, supaya menjadi alat-Mu yang sempurna. Biarlah kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, pagi, siang, sore, hingga malam, ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.